kuntilanak melayang di pohon, dikejar, terbang lagi ke pohon yang lain. Wujudnya semula tidak seperti kuntilanak, seperti jelangkung. Begitu dia terbang, persis wujudnya kuntilanak. Semuanya berbaju putih, rambut panjang, sengaja menutupi kepalanya sehingga wajahnya tidak kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk sahabat-sahabat YouTuber serta para awam media serta seluruh para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten video Ayah Sadam. Di sini Ayah Sadam akan mengangkat kisah kuntilanak terbang melayang di pohon, dari pohon satu ke pohon yang lain, menyerupai jelang. Marilah kita ikuti kisahnya. Di saat jam menunjukkan jam 10.30 waktu Indonesia belahan barat, malam hari, kebetulan kejadian kuntilanak yang menyerupai jelangkung, ada satu orang yang melihat. Awalnya dia mengatakan, kok jelangkung bisa terbang? Begitu dia hinggap di satu pohon pertama, pindah ke pohon yang lain, dia berubah menjadi bentuk kuntilanak. Semuanya berbaju putih, berambut panjang sehingga menutupi wajahnya, nggak kelihatan wajahnya. Salah satu orang yang melihat, dia penasaran, dia kejar, pindah lagi ke pohon satunya lagi, pindah lagi ke pohon satunya lagi. Jadi pada saat dia hinggap, dia seperti jelangkung. Pada saat dia terbang, posisinya seperti persis memang kuntilanak. Pada saat itu posisinya ada pohon-pohon itu di sepanjang jalan pinggir kali, sehingga si orang tersebut, karena dia merasa ketakutan, dia manggil teman-temannya. Kebetulan di situ memang perkampungan. Dia pulang dulu, dia ngajak beberapa kawan, dia datangi tempat yang dimana kuntilanak itu hinggap. Ternyata memang kuntilanak itu masih ada. Nah, orang pertama tadi bertanya kepada teman-temannya, apakah kalian melihat? Tuh, masih ada di pohon, kata si orang pertama. Teman-temannya melihat. Yang mana? Salah satu teman yang diajak tadi melihat, tapi yang lain tidak diperlihatkan. Sehingga si orang pertama dengan orang yang salah satu orang yang diajak melihat, orang yang diajak tadi yang salah satu melihat, dia penasaran, dia ambil batu, dia sambit. Si kuntilanak langsung mengeluarkan suara sambil terbang pindah ke pohon satunya lagi. Terus orang pertama bertanya lagi kepada teman-teman yang lain yang tidak melihat, apakah kalian melihat? Gimana? Dia bilang katanya enggak. Terus tanya lagi sama orang yang tadi melihat, orang di salah satu orang kedua, saya melihat dan mendengarkan. Kata orang pertama, berarti kamu sama dengan saya, bisa melihat dan bisa mendengarkan suara itu. Lantas begitu kata si abang yang kedua tadi, yang rombongan tadi, yang salah satu bisa melihat seperti kayak orang pertama, dia langsung kejar mengikuti. Yang lainnya mah ketakutan, walaupun nggak melihat, tapi tetap dia mengikuti karena nggak berani pulang sendiri. Kejar terus sampai mana dia akan menghilang. Begitu sampai ke jembatan, kebetulan dulu saya juga pernah meliput di mana
mana jembatan itu tepatnya di Jalan 95, yaitu ada semacam pintu air. Dulu pernah saya meliput juga dengan judul Jin Penuh Pintu Air, karena berkaitan satu arah dengan yang tadi dibicarakan dengan adanya kuntilanak yang terbang hingga dari satu pohon ke pohon yang lain. Nah, kita kembali mengenai kuntilanak tadi yang dikejar sama beberapa orang, dan 2 orang yang bisa mengetahui karena mereka tidak penasaran kejar sampai di mana dia bisa menghilang selama dia masih kelihatan dari pandangan mereka berdua, terkejar terus sampai ke ujung. Nah, pas kebetulan pas di pengkolan dekat jembatan tadi dia menghilang. Tiba-tiba ada seorang perempuan yang menyerupai perempuan cantik berbaju putih, tapi nggak seperti kayak kuntilanak tadi, seram, rambutnya panjang tapi rapi, kelihatan wajah cantik. Di belakang persis rombongan yang tadi mengejar. Nah, si perempuan itu menyapa, bang, ada apa sih bang, rame-rame, kata si cewek tadi. Terus si abang tadi sempat pada kaget semua, tapi mereka belum merasakan bahwa cewek yang cantik tadi itu padahal peran utama yang tadi kuntilanak. Dia langsung menghilang menjelma jadi wanita cantik yang ada di belakang mereka. Akhirnya terjadilah dialog dengan orang-orang yang tadi mengejar kuntilanak. Nah, kuntilanak kata orang pertama. Oh, dia langsung menghilang ya, kata si cewek cantik tadi. Oh, begitu. Apa kenapa? Kata si cewek cantik tadi. Padahal si cewek tadi adalah yang kuntilanak, cuma dia langsung menjelma menghilang menjadi manusia cantik, ingin mengejar orang-orang tadi. Begitu pula dengan orang kedua yang tadi melihat. Dia bertanya, Mbak, perasaan saya melihat itu baru pernah ngeliat. Dari mana Mbak? Mau kemana? Biasa Bang, saya kan suka jalan-jalan kemari, kata si cewek cantik tadi. Terus yang lainnya yang tetap tidak melihat, bisa melihat, karena dia memang mungkin ya dengan sesuatu yang sengaja biar mereka menyaksikan bahwa jelmaan kuntilanak tadi sebagai wanita cantik, sehingga mereka bisa melihat semuanya. Yang tadinya ketakutan gak bisa melihat, dia bisa melihat, mana mereka merayu. Mbak, ada kayaknya orang asing deh, saya baru lihat. Satunya lagi bicara dengan nada yang sama. Jadi semuanya itu ada 4 orang. Yang tadinya melihat 3 orang yang jadi kuntilanak, yang 2 gak melihat. Tiba-tiba dia si cewek itu, si kuntilanak itu menjelma jadi wanita cantik, sehingga berbuat semuanya melihat. Bahkan yang takut itu malah merayu. Boleh nggak kenalan Mbak, kata orang tua itu yang nggak bisa melihat, sehingga si kuntilanak itu menjelma jadi cewek cantik, malah dia merayu. Hilanglah takut tadi. Boleh kalau mau kenalan, kata si cewek tadi. Rumahnya di mana Mbak, kata si orang-orang tadi. Nah, saya rumahnya di sebelah sana. Yang dimaksud cewek itu ada bulan itu kan ada di ujung sana, yang adanya di Jalan Kokapi 2, tidak jauh dari Liku. Yang kejadian tadi ada kuntilanak. Kata si abang-abang itu penasaran, ujung mana, boleh dong minta alamatnya, saya datang ke situ besok atau kapan deh. Boleh, sekarang juga boleh. Nah, si cewek cantik itu menantang, ngajakin main ke rumahnya.
pada saat itu karena penasaran, gimana mbak, kita kan jalan kaki, nggak apa-apa. Nah, disinilah terjadi mereka jalan rame-rame, sehingga pas kebetulan yang dekat kuburan atau makam tadi, dia menunjukkan si cewek cantik, inilah rumah saya. Yang mana, kata si pemuda tadi yang 4 orang, ini kan ada ruko di sebelahnya, ini kan ada jalan kecil nih, saya kesini. Nah itu yang ada pohon kamboja. Lantas pohon ini tiba-tiba kabur rame-rame. Dia langsung, si cowok 4 itu sambil teriak lari kencang karena ketakutan. Dia merasa bahwa, kata mereka merasa jangan-jangan yang kuntilanak tadi nih menjelma jadi wanita cantik. Begitu dia kabur, mereka berempat. Nah si cewek tadi langsung berubah suara, ngipin seperti kuntilanak. Baru orang yang 4 tadi saya yakin bahwa itu yang kuntilanak tadi kan, yang suaranya kuntilanak. Demikianlah saudara-saudara, sekilas kisah nyata yang saya akan sebagai pengalaman bahwasannya, kalau boleh saya mengulas kembali di sini, apapun yang terjadi, apapun wujudnya, kita kembali kepada pesan aslinya adalah itu pekerjaan jin yang menyerupai berperan sebagai kuntilanak. Bahkan bisa tiba-tiba menghilang jelma jadi wanita cantik. Jadi buat seluruh para pemirsa, para sahabat-sahabat, kita sharing dimanapun, kapanpun kita berada, tawakal ilallah, selalu ingat kepada Allah, baca doa apa yang kita bisa, sehingga tidak pernah terjadi ada keisengan-keisengan seperti pelaku jin tadi. Yang namanya pelaku jin bisa menyerupai siapa saja, bisa menyerupai teman sendiri. Kalau kita seandainya menjadi korbannya, bisa menyerupai kawan, diajak kawan tidur bersama, ternyata ada di bawah pohon, bisa ada di kuburan, macam-macam cara. Sebelumnya keterangan dari saya, mudah-mudahan menjadi bahan pengetahuan juga tentang masalah antara dunia nyata dan dunia lain. Bisa kuntilanak terbang di pohon, menjelma jadi gadis cantik. Terima kasih yang telah menonton konten